Dalam video sebelumnya, kita sudah membahas pasukan operasi khusus dari Amerika. Sekarang, kita bahas pasukan operasi khusus dari Rusia. Jika mendengar pasukan khusus Rusia, nama yang langsung muncul adalah Spetsnaz. Spetsnaz merupakan singkatan dari Special Novo Nazначения. Secara harfiah berarti pasukan khusus. Pada masa Uni Soviet, Spetsnaz merujuk pada Spetsnaz GRU, unit operasi khusus dari Direktorat Intelijen Soviet. Direktorat ini bernama Glavnoye Razvedye Devtelny Upravlenia, disingkat GRU atau GRU. Spetsnaz pada masa Uni Soviet memiliki reputasi yang menyeramkan dan terlibat berbagai operasi rahasia mulai di Vietnam, Afghanistan, dan beberapa konflik di Timur Tengah. Mereka tidak segan menggunakan metode yang brutal dan sadis. Pada tahun 1985, di Lebanon terjadi penculikan terhadap 4 diplomat Uni Soviet oleh sekelompok militan. Dikirimlah unit grup Alpha dari Spetsnaz untuk upaya pembebasan. Pada saat grup Alpha tiba di Beirut, salah satu diplomat sudah dibunuh. Maka, grup Alpha ini bergerak menuju desa tempat asal para militan tersebut dan menculik beberapa kerabat mereka. Lalu, beberapa kerabat ini dipotong dan potongan anggota badannya dikirim ke militan yang menculik diplomat dengan ancaman akan dilanjutkan ke keluarga mereka. Maka, para militan segera membebaskan ketiga diplomat Soviet tersebut. Sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Spetsnaz mengalami beberapa kali reorganisasi. Pada tahun 2008 dilakukan reformasi dalam militer Rusia. Di militer Rusia juga dibentuk Komando Pasukan Operasi Khusus. Unit pertama dari komando ini ditransfer dari GRU. Meskipun demikian, Spetsnaz GRU juga masih tetap dipertahankan. Agar ada gambaran lebih jelas, mari kita lihat mulai dari struktur secara garis besarnya. Di Rusia, ada beberapa badan yang memiliki pasukan atau unit operasi khusus. Badan-badan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Komandovanie Sil Specjalne Operacji atau Komando Pasukan Operasi Khusus, disingkat KSSO. Kemudian, yang kedua, Direktorat Intelijen Utama atau lebih dikenal sebagai GRU. Disinilah terdapat Spetsnaz GRU. KSSO dan GRU berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan Bersenjata Rusia atau Panglima Angkatan Bersenjata Rusia. Kemudian, ada Dinas Keamanan Federal atau FSB yang di dalamnya terdapat OMON dan SOBR. Selanjutnya, Dinas Intelijen Luar Negeri atau SVR. Dan kemudian, Garda Nasional. Ketiga badan di atas juga memiliki satuan atau unit operasi khusus di dalamnya. FSB, SVR, dan Garda Nasional bertanggung jawab kepada Presiden Rusia. Sekarang, kita mulai dari KSSO atau Komando Pasukan Operasi Khusus. Komando ini resmi dibentuk tahun 2012. Namun, embrio pembentukannya sudah dimulai tahun 2009 dengan dialihkannya sebagian personel dari GRU. KSSO atau SSO dirancang sebagai aset strategis yang berisi personil khusus untuk melaksanakan misi-misi khusus. Misi khusus tersebut meliputi intelijen dan misi-misi khusus di dalam dan luar negeri untuk melindungi kepentingan Rusia. Pasukan operasi khusus ini memiliki mobilitas tinggi, terlatih, dan dibekali perlengkapan yang lebih baik dibandingkan pasukan reguler. Beberapa kemampuan khusus dari SSO meliputi pengintaian, sabotase, gerilya, kontra-gerilya, lawan teror, dan kontra-intelijen. SSO ini memiliki beberapa komponen. Komponen utamanya adalah pasukan operasi khusus yang bermarkas di pusat operasi khusus. Ada 2 pusat operasi khusus, yakni Kupin K2 dan Senes. Selain komponen utama yang berisi para operator, terdapat komponen pendukung, diantaranya penerbangan, intai khusus, rescue, dan pusat pelatihan atau training center. SSO telah banyak melakukan operasi khusus di Crimea, Suriah, dan Ukraina. Berikutnya, GRU atau Direktorat Intelijen Utama.
Saat ini, nama resminya adalah Direktorat Utama Jenderal Staf Angkatan Bersenjata Rusia. Namun, tetap lebih dikenal dengan nama sebelumnya, yakni Direktorat Intelijen Utama atau GRU, Glavnoye Razvedavdelnye Upravlenia. GRU merupakan dinas intelijen militer dari Angkatan Bersenjata Rusia. Di dalam GRU ini, terdapat pasukan operasi khusus yang dikenal sebagai Spetsnaz GRU. Secara harfiah, berarti pasukan khusus dari GRU. Dalam sejarahnya, Spetsnaz GRU banyak melakukan misi-misi khusus di luar negeri. Salah satu contohnya adalah Operasi Badai 333 pada tahun 1979 di Afghanistan. Pasukan Spetsnaz yang dibantu pasukan lintas udara Soviet menyerbu istana kepresidenan Afghanistan dan membunuh Presiden Afghanistan saat itu, Hafizullah Amin. Sebagian besar operasi rahasia Spetsnaz di masa Uni Soviet masih tetap rahasia hingga saat ini. Diperkirakan, mereka telah melakukan operasi rahasia di 19 negara, baik di Afrika, Asia, dan Amerika Selatan. От Москвы до Нью-Йорка работает спецназ за мечты и за жизни, за все, что свято в нас. По приказу отчизны работает спецназ. Saat ini, personel Spetsnaz yang langsung di bawah GRU jumlahnya dirahasiakan. Namun, dalam situasi perang, beberapa unit di Angkatan Bersenjata Rusia akan berada di bawah kendali operasional GRU. Unit yang akan berada di bawah kendali GRU saat operasi perang adalah sebagai berikut. Dari Angkatan Darat, terdapat 7 brigade khusus dan 1 resimen khusus. Setiap brigade terdiri dari beberapa detasemen dan kompi khusus. Kemudian, dari pasukan lintas udara, ada brigade khusus ke-45. Dari Angkatan Laut, terdapat pasukan inti khusus alias Frogmen dan pasukan khusus pertempuran bawah air. Pada masa damai, unit-unit tersebut berada di bawah kendali angkatan masing-masing. Namun, dalam operasi peperangan, kendali atas unit-unit tersebut beralih ke tangan GRU. Sekarang, kita beralih ke badan selanjutnya, yakni FSB atau Federalnya Sluzhba Bezopasnosti. Terjemahannya adalah Dinas Keamanan Federal. Ini adalah badan keamanan yang bertanggung jawab dalam hal keamanan di dalam negeri. FSB merupakan salah satu penerus dari KGB. Selain FSB, badan penerus fungsi KGB lainnya adalah SVR atau Dinas Intelijen Luar Negeri dan FSO, yakni Dinas Proteksi Federal. FSB bertanggung jawab dalam hal kontraintelijen di dalam negeri, keamanan perbatasan, kontrateror, dan penanganan kasus kriminal tertentu. Di dalam FSB, terdapat unit khusus yang disebut sebagai Pusat Operasi Khusus. Unit ini bertugas terutama dalam hal penanggulangan teror. Pusat Operasi Khusus ini diperkirakan berisi 4.000 operator dan dibagi dalam 5 divisi yang disebut sebagai Spetsgrupa atau grup khusus. Grup khusus tersebut diantaranya Grup Khusus Alpha, Grup Khusus Vimpel, Smers, Kavkaz, dan Tavrida. Dalam penanganan teror, prioritas mereka adalah keamanan nasional. Keselamatan sandera bukan prioritas utama. Ini terlihat dalam beberapa penanganan teror yang terjadi di Rusia. Pada tahun 2002, Grup Khusus Alpha dan Vimpel diturunkan untuk mengatasi penyanderaan di teater Moskow. Penyanderaan tersebut dilakukan oleh 40-an militan Chechnya. Dalam upaya pembebasan sandera, pasukan khusus dari FSB tersebut memumpahkan gas tidur ke dalam gedung teater, kemudian menyerbu masuk. 40 orang penyandera berhasil ditewaskan, namun 132 sandera ikut tewas akibat keracunan gas tersebut. Demikian juga dalam penyanderaan di sekolah Beslan. Meskipun berhasil menewaskan 31 penyandera, namun sekitar 300-an sandera ikut tewas. Dalam penyanderaan di Rumah Sakit Bujanov tahun 1995, 3 kali serangan pasukan khusus Rusia gagal menembus pertahanan penyandera.
Rusia kehilangan 18 polisi dan 17 tentara. 130 sandera tewas di tengah baku tembak. Penyandera yang tewas hanya 11 orang, sedangkan 40 lainnya bertahan hidup karena penyanderaan ini berakhir dengan negosiasi. Meskipun demikian, selama beberapa tahun kemudian, para penyandera ini terus diburu dan tewas satu persatu, termasuk pimpinannya yakni Shamil Basayev yang tewas tahun 2006, 11 tahun setelah aksi penyanderaan. Badan selanjutnya yang memiliki pasukan operasi khusus adalah Garda Nasional. Garda Nasional Rusia dibentuk tahun 2016. Pembentukan Garda Nasional ini melebur dan mengkonsolidasikan beberapa pasukan-pasukan keamanan yang sudah lama ada. Di antaranya adalah Sober dan Omon. Jadi, saat ini Sober dan Omon menjadi bagian dari Garda Nasional. Garda Nasional Rusia merupakan instansi yang terpisah dari angkatan bersenjata. Fungsinya mirip seperti gendarmerie di beberapa negara Eropa, yakni pasukan paramiliter dengan fungsi penegakan hukum di dalam negeri. Seperti disebutkan tadi, di dalam Garda Nasional ini terdapat unit pasukan operasi khusus, yakni Sober dan Omon. Secara jumlah personel, Omon jauh lebih besar daripada Sober. Omon berfungsi untuk menangani gangguan-gangguan keamanan seperti unjuk rasa, kerusuhan, dan huru-hara. Sedangkan Sober merupakan unit khusus respon cepat untuk menangani gangguan keamanan skala tinggi, terutama yang melibatkan penggunaan senjata api. Sober mirip seperti tim SWAT di Amerika. Tentu bedanya, jika SWAT merupakan bagian dari kepolisian, Sober adalah bagian dari Garda Nasional. Selain Omon dan Sober, terdapat juga Odon. Ini adalah pasukan gerak cepat dalam Garda Nasional dengan kemampuan infanteri. Odon terutama digunakan untuk menangani pemberontakan atau separatisme. Kemudian, badan lainnya adalah Dinas Intelijen Luar Negeri atau SVR, Susbavnesky Razvedki. SVR memiliki unit pasukan operasi khusus di dalam Direktorat Z. Unit ini dikenal sebagai Zaslon. Detail mengenai unit khusus ini masih sangat rahasia, sehingga belum banyak informasi yang tersedia terkait unit khusus satu ini. Selain pasukan operasi rahasia, SVR juga memiliki pasukan yang beroperasi di dunia maya. Misi utamanya adalah melakukan propaganda dan disinformasi untuk kepentingan politik luar negeri Rusia. Yang dilakukan pasukan cyber ini adalah memoles dan menciptakan citra positif dari Rusia. Selain itu, mereka juga mendorong terciptanya sentimen anti-Amerika. Tentu saja, Amerika juga melakukan hal yang sama terhadap Rusia. Itulah pasukan-pasukan operasi khusus dari Rusia. Sampai jumpa.